Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kembali lagi pada video pembelajaran IDIS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP tentang definisi dan sebab sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik memahami ketentuan sujud, sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan definisi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi sebab sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Anak-anakku, kenapa kalian melihat seorang pemain sepak bola melakukan sujud di tengah lapangan saat yang dia memasukkan bola ke gawang lawan? Sujud apa yang dia lakukan? Untuk menemukan jawabannya, mari kita bahas materi yang pertama tentang sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang baru diperoleh karena terhindar dari musibah maupun bencana yang besar. Hukum melaksanakan sujud syukur yaitu sunnah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika datang kepada beliau hal-hal yang menggembirakan atau kabar gembira, beliau langsung tersentuh untuk bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sebab dilakukannya sujud syukur yang pertama mendapat hikmat atau karunia besar yang tidak disangka-sangka. Misalnya, ujian, mendapatkan pekerjaan, atau rezeki yang melimpah, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan, dan terhindar atau selamat dari musibah ataupun bencana yang besar. Lalu bagaimana bacaan sujud syukur? Bacaan sujud syukur yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, Maha Suci Allah dan segala puji hanya milik Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Selanjutnya, pernahkah kalian merasa ragu atau lupa dalam sholat terkait jumlah rakaat yang telah dilakukan? Apa yang kalian lakukan ketika mengalami situasi tersebut? Selanjutnya kita akan membahas materi tentang sujud sahwi untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan di akhir sholat untuk menambal atau mengganti kekurangan atau kelebihan yang terjadi dalam sholat karena faktor lupa. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah, tetapi menurut sebagian ulama ada yang berpendapat wajib karena diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat kemudian ia lupa jumlah rakaatnya, hendaklah ia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Sujud sahwi dilakukan karena salah satu dari 5 sebab utama berlaku dalam sholat fardu maupun sunnah. Kelima sebab tersebut yang pertama, kekurangan atau meninggalkan salah satu sunnah abad.
sunnah yang sangat dianjurkan, seperti tasyahud awal atau doa kunut dalam sholat subuh ataupun witir. Kedua, kelebihan atau menambah rukun atau gerakan sholat dengan tidak sengaja, seperti menambah 1 rakaat atau menambah sujud. Ketiga, lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa ruku. Keempat, memindahkan rukun qauli atau bacaan bukan pada tempatnya, misalnya membaca Fatihah saat iktidal. Kelima, ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang sudah dikerjakan dan tidak bisa menentukan mana yang lebih kuat, maka ambillah yang paling sedikit lalu sujud sahwi. Jadi, ketika kalian mengalami kelima hal tersebut, maka kalian dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Lalu bagaimana bacaan sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yasjud. Artinya, Maha Suci Zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Materi terakhir yaitu tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran yang dikenal sebagai ayat sajadah. Hukum melaksanakannya yaitu sunnah, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun berkata-kata, celakalah aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapat neraka. Sujud tilawah dilakukan karena adanya salah satu dari 2 sebab. Yang pertama, membaca salah satu ayat yang termasuk ayat sajadah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah, seperti Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat As-Sajadah ayat 15, dan Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Kedua, mendengar orang lain membaca ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika 2 hal tersebut terjadi, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Bagaimana bacaan sujud tilawah? Bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Sampai di sini materi kita tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.